Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 9 waktu mustajab dianjurkan Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Ikhlas. Bagaimana cara mengamalkannya? Namun sebelum saya menjelaskannya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 9 waktu mustajab dianjurkan Rasulullah SAW membaca surah Al-Ikhlas. Bagaimana cara mengamalkannya? Waktu mustajab dianjurkan Rasulullah SAW membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, kesulitan sakaratul maut, kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. 9 waktu mustajab dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas ini. Berikut waktu-waktu yang tepat dan dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasa'i nomor 5428. Yang kedua, ketika hendak tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Uqbah bin Amir, ia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca Muawwizain di akhir sholat atau sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1136 dan Abu Daud nomor 1523. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kelima, ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 4273 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi nomor 431 dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Yang ketujuh, ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat, dari Abdul Aziz bin Jurais, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi SAW membaca pada rakaat pertama adalah Subbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Muawwizain, surah Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1699, Tirmizi nomor 463, Ahmad 6227. Yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat, dari Zabir bin Samrah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya ya, dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.